Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sedulur-sedulur semua. Semoga sedulur-sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke lur, pagi ini kita akan tanam lagi. Kita akan memindahkan lur, pindah tanam semaian cabai-cabai yang telah kita semai lur, dan sudah memasuki untuk pindah tanam. Jadi pagi ini kita lakukan untuk pindah tanam cabai varietas Dewata lur. Untuk cabai-cabai yang akan kita pindah tanamkan sudah saya siapkan lur. Oke, lanjut kita lakukan untuk mereview dulu sebentar lur. Nah, ini dia lur, sudah saya siapkan untuk polybagnya ukuran 35 ini lur. 35 untuk media tanamnya seperti biasa. Ini media tanam bekas lur, bekas dari tanaman terong dan tomat serta yang lain-lainnya. Ini saya tambahkan ini lur, sekam mentah, hanya saya tambahkan sekam mentah dan sekam bakar lur untuk media tanamnya. Dan inilah hasil semaian kita lur. Ini saya semai sudah usia 30 harian ini lur. Jadi sudah waktunya untuk dipindah tanam cabai varietas Dewata 43 lur. Dan ini saya nyemai kemarin hitungannya ada 30. Nah, ini yang di sini, yang di bawah ini saya bawa 15 lur. 15, sisanya saya taruh di atas lur. Oke, untuk melakukan pindah tanam ini, sebelum kita pindah tanam seperti biasa lur, ini sudah saya buatkan lubang, dan setiap lubangnya ini lur, setiap lubangnya kita kasihkan agen hayati lur. Agen hayati berupa ini lur, ini agen hayati trichoderma dengan merek Marfupe lur. Marfupe bisa dengan Anfus, juga bisa dengan merek-merek yang lain lur. Tapi ini saya menghabiskan ini dulu karena ini pertama kali saya beli, sudah berbulan-bulan tidak habis, makanya saya menggunakan ini dulu, Marfupe lur. Ini fungsinya untuk ketahanan tanaman dari penyakit-penyakit jamur lur, jamur ataupun patogen-patogen yang sifatnya tidak baik dan tidak bagus untuk tanaman ini, terutama untuk cabai. Ini kita menggunakan ini lur. Ini untuk takaran, ini takarannya ini 1 sendok lur, 1 sendok teh ini, 1 sendok teh seperti ini, kemudian dimasukkan ke lubang tanam lur, lubang tanam ini. Nah, ini udah saya kasih ini lur tadi lur, agar menyingkat waktu dan tidak lama. Nah, ini 1 sendok teh ini kita masukkan terus untuk Marfupe. Dan yang kedua adalah ini lur, kehidupan diawali dari akar lur. Nah, akar yang sehat akan membuat tanaman kita juga subur lur. Nah, ini saya memakai silika karbon lur, si karbon. Kita mengikuti ilmunya Mas Udin lur, Profesor Udin. Kita mengikuti Profesor Cabai. Ini yang saya tanam ini, kita menggunakan ini, saya menggunakan ini saja lur. Untuk pelindung serta si karbon ini digunakan untuk campuran pupuk juga bisa lur. Ini sebagai campuran pupuk organik ataupun petroganik ini juga bisa, dapat digunakan untuk hutan yang dikocorkan, bisa dikocor juga. Nah, ini juga bisa buat membuat kompos lur. Fungsi-fungsi dan manfaatnya semuanya ada di sini lur. Tapi pada intinya di sini si karbon ini untuk untuk perakaran lur, perakaran dan pH tanah, serta meningkatkan produktivitas dan ketahanan terhadap serangan penyakitnya ini si karbon ini loh. Jadi akar-akaran kita selain tumbuh akar-akarnya cepat,
Ini sama kayak fungsinya sama seperti fosfat ini lur, untuk si karbon, dan dia warnanya hitam lur. Nah ini warnanya hitam seperti, nah ini warnanya hitam seperti asam humat atau ya asam humat lur, seperti asam humat atau yang saya biasa pakai itu pur soil. Nah ini hitam seperti ini. Ini juga saya memakainya takarannya 1 sendok ini lur. Nah ini bekas hitam-hitam masih ada. Nah seperti ini. Kemudian setelah kita berikan agen hayati berupa trichoderma dan si karbon ini, baru kita pindah tanam lur. Nah ini fungsinya, ini saya memakai plastik ini agar tanaman setelah pindah tanam itu tidak stres, tidak mengalami mati ataupun apa lur. Jadi saya gunakan plastik seperti ini untuk setiap pembibitan lur, pembibitan cabai, terutama cabai ini saya menggunakan plastik ini. Bisa plastik lontong, plastik lain-lain, atau plastik semai pun ada lur untuk menjualnya. Ini karena ini mudah sekali lur. Nah ini tinggal didorong ke atas. Oke, saya praktekkan lur. Ini tinggal didorong ke atas seperti ini lur. Jadi untuk perakarannya itu aman lur. Nah seperti ini. Nah ini fungsinya itu ini. Nah ini perakarannya aman lur. Dia tidak akan mengalami stres ataupun mati lur. Nah kemudian kita letakkan ya lur. Kemudian kita letakkan seperti ini ya. Nah kita letakkan, kemudian kita timbun dengan tanah seperti ini. Nah ini lur. Setelah ini kita siram lur. Ini nanti langsung akan saya kocor lur. Kalau nggak besok pagi langsung akan saya kocor. Nah untuk selanjutnya lur, kita lanjutkan untuk namanya lur. Nah inilah cara saya menanam cabai lur, seperti ini. Untuk media tanam seperti biasa lur, sudah sering saya katakan, ini media tanam tadi sudah saya jelaskan. Untuk pindah tanam, media tanam bisa untuk menambahkan pupuk organik lur. Nah, di bawah itu granular, bisa granular ya, itu mereknya ada, itu fosfat lur, tapi fosfat organik. Bisa dengan NPK 1616 juga bisa dengan Polska juga bisa. Untuk dasarnya lur, pengisian polybag 1/4 dari bawah, kemudian diberikan pupuk tambahan atau pupuk dasar. Nah kemudian sebelum kita tanam, kita tambahkan si karbon ini dan marfu ini lur. Nah marfu ini atau agen trichoderma. Nah kemudian kita pindah tanamkan, setelah itu kita siram seperti itu lur. Nah ini masih bengkok-bengkok lur karena ini belum kena fosfat ini lur. Nanti kalau kena fosfat, batang dan akarnya kuat, daunnya pun akan hijau lur. Seperti itu yang saya gunakan lur. Tidak ada yang saya tutupi di sini, dan itu yang saya gunakan. Banyak cara, banyak pula metode untuk menanam cabai ini lur. Silahkan, tinggal sedulur memilih seperti apa. Pada intinya untuk pemupukan, untuk perawatan itu semuanya sama. Pupuknya adalah NPK itu, yang nitrogen, fosfat dan kalium. Itu intinya pada dasarnya pupuk semuanya intinya sama, itu yang kandungannya seperti itu. Untuk tanaman apapun pasti ada NP dan K. Selain ditunjang dengan yang lain-lain seperti power soil ataupun power soil atau kalsium ataupun dolomit, itu semua sebagai penunjangnya, tapi yang utama adalah unsur N, P dan K. Kita lanjutkan dulu. Nah,
itu cabai-cabai yang sudah kita tanam lur. Nah, pokoknya kita menanam cabai dulu lur. Jangan takut untuk memulai lur. Sekali lagi, belajar itu tidak harus apa ya lur. Belajar itu jangan bertanya ataupun menggunakan apa, harus gimana ataupun apa, itu jangan seperti itu lur. Lebih baik langsung terjun lur dari awal. Jadi kita akan tahu lur, tanaman yang kita tanam itu karakternya seperti apa, varietas ini seperti apa, varietas A, varietas B, varietas C itu seperti apa, kita akan tahu semua lur. Jadi kita tidak akan bingung lur kalau kita langsung terjun langsung itu, karena kita akan tahu lur unsur-unsur apa yang kita gunakan itu, kekurangan apa, kekurangan nutrisi apa, kekurangan pupuk apa, harus menggunakan apa, gitu akan paham kalau kita langsung terjun. Jangan memulai dengan bertanya lur, memulai dengan praktek sendiri. Kita nikmati prosesnya, apapun itu yang terjadi, baik dari segi pemupukan, perawatan insektisida, perawatan dari fungisidanya, atau penggunaan pupuk-pupuk yang lain. Kita lanjut dulu lur, kebanyakan kecombrang, tapi intinya itu yang saya gunakan seperti ini. Semoga penjelasan saya juga bermanfaat lur. Saya hanya pemula yang coba belajar, sekali lagi belajar dan belajar, memahami dan mengerti dan mendapatkan hasil seperti ini. Dan ini hasilnya seperti ini, dan alhamdulillah subur. Nah, ini memasuki masa generatif untuk cabai rawit 8 nya ini sudah masuki masa generatif. Yang polybag saya tanam satu polybag dua pohon lur. Nah, ini yang sudah berbuah lur. Semuanya sudah saya coba di sini. Untuk cabai rawit besarnya juga sudah saya coba ini, ya, walaupun penanamannya di pot yang kecil ini lur, tapi sudah berbuah. Jadi sudah tahu gimana penanganannya, gimana cara pengendaliannya, itu sudah kita pahami. Nah, ini saya juga mencoba di polybag yang kecil lur, untuk varietas Dewata 43 nya alhamdulillah juga sudah rimbun ini lur, dari buah-buahnya lur, sampai kecil-kecilnya, pentil-pentilnya juga masih ada semua ini lur. Ini untuk yang di sini belum panen semua, itu cabai rawit besarnya juga. Ini kena hama ini nih lor. Kalau nggak belalang ini jangkrik ini lor. Nah, ini cabai rawit keritingnya, ini sudah berbuah juga. Nah, ini 999 F1 itu lur, dari panah merah. Nah, itulah hasilnya lur. Makanya kita mencoba lagi, kita tambahkan cabenya dulu. Kita awali dari cabai. Kita awali dari cabai lur. Oke, lanjut kita ke pemindahan lur. Nanti juga saya akan, ini yang ada 12 polybag lur. Ini kita pindah tanamkan dari polybag ukuran 25 ke ukuran 35 lur, supaya besar. Nah, kita pindah tanamkan ini dulu, nanti kita pindah tanamkan yang untuk cabai rawit 8 F1 nya lur, dan sudah saya potong pucuk. Kita pindahkan yang tempat besar lur. Nah, ini kita pindah tanamnya dulu lur. Pindah tanamkan dulu, setelah selesai kita baru ke sana. Kita lanjutkan lur, kita tambahin air dulu lur, supaya mudah untuk melepaskannya lur. Nah, caranya seperti ini, kita dorong ke atas, seperti ini. Nah, ini plastiknya jangan dibuang lur, nanti kita gunakan lagi, miring.
Dan untuk penyemaian ini saya tidak memanjakan tanaman. Tiap penyemaian tetap saya letakkan di tempat panas langsung supaya terkena panas. Jadi tanaman cabai yang kita tanam ini tidak kaget. Seperti ini kita tambah air lur, seperti ini. Biar memudahkan kita dorong ke atas seperti ini lur, dorong ke atas. Seperti ini tanaman tidak akan stres lur, insya Allah tidak akan stres dengan caranya seperti ini, dengan penyemaian seperti ini. Tanamkan lur. Ini cara saya yang saya gunakan seperti ini. Banyak metode penanaman yang dilakukan lur. Banyak orang-orang yang sudah ahlinya loh, tapi saya menggunakan cara seperti ini. Ini sudah padat ini lur, padat akarnya, jadi agak susah ya. Bisa seperti ini lur. Diberikan kemudahan setiap prosesnya. Tapi udah banyak loh, tidak susah. Hampir aja loh. Alhamdulillah, yang untuk pindah tanam yang semaian cabai kita sudah selesai nih lur, yang 15 polybag sudah selesai. Nah selanjutnya kita akan melakukan pindah tanam ini lur. Ini yang kemarin saya tanam di atas, rencananya saya mau pakai polybag kecil lur, tapi ini kayaknya sayang kalau pakai polybag kecil lur. Tapi ini sudah saya potong pucuk dan saya sudah melakukan pemupukan 3 kali. Ini masuk masa generatif lur. Alhamdulillah nih sudah mulai berbunga setelah potong pucuk. Ini tipsnya lur, setelah potong pucuk saya beritahu langsung di sini. Karena potong pucuk itu nanti akan
membawa cabang-cabang atau tunas-tunas baru yang banyak lur. Nah, setelah potong pucuk sebaiknya dilakukan perawatan dengan penyapraian menggunakan insektisida berbahan aktif Abamectin lur. Saya menggunakan Abasel 18 EC serta Vitaron lur, Vitaron SL. Ini fungsinya untuk keduanya menjaga dari keriting daun lur, karena setiap pindah tanam ataupun setelah potong pucuk itu tunas-tunas baru itu mengundang banyak penyakit lur, terutama penyakit trip, tungau dan yang lainnya itu, karena dia suka sekali hama-hama itu dengan daun-daun muda seperti ini lur. Nah, untuk antisipasinya itu Abamectin dan yang saya menggunakan Abasel 18 EC dan Vitaron SL. Fungsinya untuk Abasel itu untuk mencegah keriting daun, serta untuk Vitaron SL itu memacu tunas-tunas ini supaya cepat subur lur atau cepat banyak lur untuk tunas-tunasnya ini. Nah, ini kita akan pindah tanamkan ke polybag dari ukuran 20 ataupun 25 ini kita pindahkan ke ukuran yang lebih besar 35 ini ada nih 12 polybag lur. Nah, nanti kita pindah tanamkan semua. Alhamdulillah kadangnya sudah subur-subur semua. Nah, untuk pindah tanam nanti saya update yang terakhir lur ya, karena ini prosesnya juga akan lama supaya tidak memakan waktu lur. Nah, ini kita pindah tanamkan, setelah selesai nanti kita update lagi. Alhamdulillah lur, sudah selesai semua lur. Untuk pemindahan yang besar tadi lur, yang dari atas saya pindahkan sudah selesai juga. Tadi mau ngupdate pemindahannya, panas sudah lur. Videonya juga kemungkinan tidak akan jelas, tapi itu hasilnya seperti ini lur, yang sudah dipindah tanam. Nah, ini 15 tambah 12 jadi 27 totalnya semuanya, 27 polybag yang kita pindah tanam lur. Oke, dan kita akan rawat, kita pupuk, dan kita jaga lur tanaman-tanaman kita ini supaya subur lur. Oke, ini tadi sudah saya siram sebagian lur. Untuk penyiramannya lur, saya sangat mudah menggunakan air ini, saluran air ini lur, yang saya manfaatkan karena air sumur tidak ada, yang ada air pump lur, jadi kita manfaatkan air ini. Dan untuk cabai-cabai saya semua, tanaman-tanaman saya menyiramnya pakai ini lur, pakai air, mohon maaf, air putih yang saya lakukan. Cabai saya menggunakan visual. Oke, terima kasih lur untuk kesetiaan struktur mengikuti video-video yang saya bagikan. Semoga video-video yang saya bagikan bermanfaat, walaupun sedikit tapi insyaallah ilmunya bermanfaat lur. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya lur. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita rawat supaya hasilnya seperti ini lur.